Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kebetulan saya diberikan tugas menyampaikan terkait dengan masalah fikih sholat ya. Dan pada kali ini juga sebagaimana seperti biasanya saya membahas sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Ali Mansur, Syekh Mansur Ali Nasif, salah satu ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Ini bukan karangan tetapi ini penyusunnya, menyusun. Ya, artinya para ulama sesungguhnya bukan mengarang, menyusun dari beberapa ayat-ayat Quran dan juga dari beberapa hadis-hadis Rasul yang begitu banyak. Serta juga pendapat-pendapat para ulama. Dan inilah yang para ulama menjadikan dasar. Dasar pertama itu adalah Al-Quran. Kedua adalah al-hadis atau sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah ijma' atau qiyas. Ini beberapa ulama berbeda pendapat tentang itu. Di dalam memahami Al-Quran atau as-sunnah atau al-hadis, tentunya ada sebuah alat. Nah, alat itulah yang kemudian ditetapkan oleh para ulama, terutama ulama ahli usul fikih. Ahli usul fikih itu adalah ahli pokok-pokok dalam mengistimbatkan hukum di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah. Nah, di dalam mengistimbatkan hukum inilah kemudian ya, cara pandang para ulama berbeda-beda. Jadi cara pandang para ulama berbeda-beda dalam mengistimbatkan hukum. Di dalam misalnya membahas satu ayat saja, itu para ulama berbeda pendapat. Misalnya terkait firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mengapa terjadi perbedaan pendapat? Hal ini karena memang ya background para ulama itu berbeda-beda. Terkadang disesuaikan dengan letak geografis dia tinggal. Terkadang pula itu juga terkait dengan guru-gurunya masing-masing yang memberikan pengajaran kepadanya. Terkadang juga memang juga dilatar belakangi oleh suatu hal yang lain. Tapi ulama-ulama itu semuanya pasti mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan ulama itu menetapkan. Tidak serampangan para ulama itu mengistimbatkan hukum. Semua itu berdasarkan daripada olah pikiran dan juga olah jiwa dan juga konsultasi kepada para guru-gurunya kalau yang masih ada. Ataupun juga berkoordinasi atau misalnya konsultasi juga kepada para kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya.
Sehingga wajar kalau terjadi perbedaan pendapat. Dalam fikih saja, sebenarnya tidak hanya dalam fikih, dalam akidah atau ilmu kalam juga ada perbedaan pendapat. Dalam ilmu hadis juga ada dalam perbedaan pendapat. Dalam ilmu fikih juga termasuk juga ada perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itulah, apalagi kalau ini kita membahas masalah fikih. Kata fikih itu berasal dari bahasa Arab al-fikhu. Al-fikhu itu sama dengan al-fahmu, pemahaman. Pemahaman atau pengertian. Sehingga suatu keniscayaan terjadi pemahaman-pemahaman yang sangat banyak dalam mengistimbatkan hukum atau menetapkan dalil-dalil ayat itu menjadi suatu hukum. Karena kalau kita lihat seluruh katakanlah Quran, sungguh sangat sulit bagi kita kalau kita menerapkan apa adanya, apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri terkadang ada maknanya yang global, umum. Ada juga yang takhsis atau khas, khusus. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat dalam ayat-ayat yang bersifat doniyut dalalah. Nah, di situ letak daripada objek pembahasan para ulama. Tapi kalau dalam hal-hal ayat-ayat yang sudah qat'iyud dalalah, sudah pasti dalilnya itu, yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, maka para ulama pun sepakat tentang itu. Misalnya tentang jumlah ahli waris, tentang pendapatan bagi para ahli waris. Nah, itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, ada secara gamblang. Nah, Al-Quran itu bukan seperti buku yang karangan-karangan manusia yang diawali dari muqaddimah, kata pengantar, kemudian runtun dari pendahuluan, kemudian pengertian, terus sampai kemudian penutup, kesimpulan dan akhir, seperti kayak kita membuat skripsi atau kita membuat tesis. Al-Quran itu berbeda. Tiba-tiba dia membicarakan tentang kematian. Habis dari kematian tiba-tiba membicarakan tentang puasa atau membicarakan tentang haji. Inilah berbeda. Ada satu surat yang memang lengkap dan itu bersifat cerita dari awal sampai akhir. Satu surat itu adalah surat Yusuf. Para ulama sepakat itu dari awal sampai akhir kehidupan Nabi Yusuf itu diceritakan secara runtun. Nah, tapi kalau yang lainnya, kadang cerita sedikit langsung cerita yang lain. Langsung tentang hukum, langsung tentang sejarah, langsung tentang misalnya ketetapan suatu masalah. Nah, inilah perlunya kita harus menyadari. Nah, sesungguhnya kalau kita hanya berdasarkan Quran dan hadis saja atau Quran dan sunnah saja, sangat sempit sekali dalam menggunakan akal ini. Maka oleh karena itulah ulama itu menjadikan sumber hukum yang ketiga dan empat itu menjadikan sebagai dasar hukum, yaitu ijma dan qiyas. Karena ijma atau ketetapan para ulama itu terkadang ketentuan hukumnya itu bisa melebihi daripada hadis atau sunnah. Kalau hadis orang bisa berbeda pendapat, para ulama bisa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia dhaif, ada yang mengatakan dia hasan, ada yang dia mengatakan sahih, dan itu berbeda-beda pendapat. Tapi kalau sudah ulama sepakat, sudah kuat sekali itu. Hampir kayak mendekati mutawatir lah. Kalau mutawatir itu kan diriwayatkan oleh sekelompok atau
sekelompok para ulama yang banyak, orang yang banyak, yang tidak memungkinkan untuk dia berbohong. Ya kayak Al-Quran itu. Ya, di mana saja selalu sama. Tidak ada perubahan. Jika ada satu penambahan atau pengurangan, pasti ketahuan. Selain dari Allah sendiri yang mengatakan dia menjaganya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra Al-Quran, yaitu sebagai peringatan, dan kami pula lah kata Allah yang memeliharanya. Ya. Nah inilah perlu di dalam memahami Al-Quran ini memang ya para ulama itu berbeda pendapat. Berbeda dengan Al-Quran yang mutawatir ya. Intinya ya, mutawatir itu artinya tidak memungkinkan sekelompok orang atau beberapa orang untuk berbuat bohong. Contoh misalnya, orang tidak akan bisa berbohong di Jakarta, di Surabaya, atau di ujung Papua misalnya, ya, tentang misalnya Presiden Soekarno. Presiden pertama kita siapa? Pasti orang itu dimanapun di Indonesia ini orang mengatakan Soekarno. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, oh Soeharto itu presiden pertama, pasti dia menyalahi orang banyak. Pasti dia dikatakan berbohong. Nah inilah, untuk mengawali itu kita langsung saja Pak kepada judul fikih kita yang selanjutnya ini. A'darus sholati, beberapa udzur sholat. Beberapa udzur sholat ini menurut kitab di sini. Udzur atau halangan ya di dalam sholat. Di sini disebutkan yang termasuk beberapa udzur sholat itu adalah hiya an-naumu, tidur, wan nisyanu, lupa, wal ghaflatu, itu lalai. Termasuk lalai itu dimaksud juga. Karena banyak juga orang Islam yang melalaikan sholat ini. Tapi lalai ini tidak masuk sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah kita lihat di sini. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika aqimis sholata lidzikri rawahul khamsah. Barang siapa yang lupa atau lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. La kaffarata, tidak ada kifarat baginya atau denda baginya, illa dzalika, kecuali itu, yaitu nanti kita bahas. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ada di dalam surat Toha ayat 14 kalau nggak salah. Man nasiya sholat, siapa saja yang lupa dalam sholat. Ini kata-kata lupa memang ini luar biasanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada suatu hadisnya sahih juga. Ya. Itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a ala ummati an al-khata'u wan nisyanu wa mastukhrihu alahu. Sesungguhnya dimaafkan atau Allah memaafkan atas umatku dalam hal satu, lupa, dua, salah, tiga, hal yang sangat dia dipaksakan untuk itu, dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Ini berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika lupa. Nah, di sini
Falam yadhkurha hatta kharajal waktu. Dia lupa sampai tidak mengingatnya untuk melaksanakan sholat hingga waktu sholat itu telah usai. Fa'alaihi, menurut pendapat di dalam kitab ini, fa'alaihi qada'uha, maka wajib baginya untuk mengqadanya. Idza tadzakkaraha, apabila ia mengingatnya, wujuban, baik itu hukumnya wajib dalam sholat wajib, wanadban, atau hukumnya sunnah, yaitu fin nafli di hadits Imran al-Ati, dalam sholat sunnah. Nah, ini berpandangan bahwa itu disebut sebagai qadha, yaitu menggantikannya untuk melaksanakan sholat yang sudah dia tinggalkan, yang wajib, ya, di waktu yang lainnya. Atau di sini disebutkan saat dia ingat, ya, saat dia ingat. Nah, ini berdasarkan sebuah juga kemudian Rasulullah SAW, mengapa beliau berdalil dengan firman Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hakikatnya tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan akimi, dirikan sholat, ya, bukan laksanakan sholat. Artinya sholat itu harus bisa memberikan pengaruh bagi orang yang melaksanakannya. Cuman ini jangan dibalik nih, ya. Mengingat berarti sudah sholat. Ini banyak. Nauzubillah. Ini ada juga pendapat yang seperti ini. Ya. Ada kelompok tertentu, ya, dari kalangan kita juga, saudara-saudara kita juga yang kemudian, ya, mempunyai pendapat seperti itu. Itu biasanya terpengaruhi oleh paham-paham, ya, kelompok-kelompok tasawuf yang, ya, ada tasawuf, bukan tasawuf ini yang kelompok itu, tarikat-tarikat yang itu. Kalau dia belum belajar syariat kemudian langsung masuk ke dalam kelompok-kelompok tarikat seperti itu, itu yang dikhawatirkan oleh para ulama, terutama ulama Imam Malik kalau nggak salah mengatakan, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Ini menurut pendapat Imam Malik, barang siapa yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, tasawuf itu berakhlak, mempelajari kajian akhlak ibadah, ya, akhlak berzakat, akhlak, ya. Barang siapa yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, itu tujuannya untuk bertasawuf, itu tujuannya untuk menghaluskan fikih itu sendiri. Maka dia dianggap melakukan perbuatan fasik, banyak dosa. Sehingga dulu pernah kita lihat, ya, ada ulama yang kemudian berpendapat, ya, kemudian bahwa ini boleh, ternyata tidak boleh. Misalnya dulu ada SDSB, zamannya kita waktu kecil, ya, SDSB, Porkas, itu kan, ya, itu kan coba berapa banyak itu tuh, ya, mohon maaf, orang-orang di pinggir jalan ngumpul di pojok-pojok pada sekitar jam mendekati jam 1, jam 12, ya Pak. Makanya Pak Wendy ngantuk-ngantuk ini kayaknya udah pernah ini. Perang lihat, Pak, maksudnya perang lihat. Saya juga pernah lihat, Pak. Sepi, orang pada ngumpul, nungguin wangsit, nari di kuburan dan sebagainya. Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan aneh, ya kan? Sampai ada apapun, misalnya kalau maaf ya, lihat ada ayam gitu, terus di bolnya, maaf ya, kok di bolnya, di pantatnya itu ada nomor, wah dicari, wah ini nih, jangan ini nomor gitu. Ya, nomor. Ya, sampai kadang-kadang itu tidak masuk di akal, apapun dilakukan untuk itu. Nah, itu kan dulu ada satu ulama yang mengatakan
Judi itu kalau berhadapan-hadapan. Kalau nggak berhadapan-hadapan itu bukan judi. Lagi-lagi dulu pernah itu kalau nggak salah itu. Ada juga misalnya, ya tapi ya Allah maghfurlah, ya udah diampuni. Ada juga yang kemudian berpendapat juga, itulah orang yang terlalu berfikih. Yang misalnya kawin cuma semalam, nah itu, aduh, naudzubillah min dzalik gitu ya. Kawin cuma semalam, besoknya ceraikan. Ini kayak gini-gini nih Pak Wendy paling tahu deh. Bukan paling tahu, paling ingin tahu. Iya. Oh di sini nggak ada. Insya Allah nggak ada di sini. Itu ada yang begitu ya. Karena dia mencari hailah. Hailah itu mencari selah supaya ini hukum bisa jadi boleh. Nah, ini kan auzubillah min dzalik. Itulah makanya dinasihatkan oleh Imam Malik. Orang yang terlalu berfikih tidak bertasawuf, maka dia banyak dosa atau fasik. Ya kalau fikih kan itu sangat dasar, ya kan? Contoh misalnya, menurut fikih, auratnya laki-laki itu adalah dari lutut sampai pusar. Udah cukup itu. Sah kalau kita sholat nutupin itu semua. Nah sekarang coba misalnya, ini misalnya, mohon maaf misalnya, ada jamaah misalnya, atau saya misalnya jadi imam, ya kayak orang Bali, ya cuma segini doang nih. Nah, saya jadi imam kayak orang Bali. Allah, ini pakai ini tuh pakai, tapi ini terbuka. Allahu Akbar. Kira-kira Bapak bagaimana pandangannya? Wah, ini nggak bener nih Pak Alim nih. Aduh, nggak menghormati nih. Aduh. Ah, iya kan. Beli baju kayak, aduh kasihan banget ya. Maksudnya begitu. Karena di Masjidil Haram saja itu kalau jadi imam udah luar biasa. Pakai jubahnya warna kuning, di sini ada kuning kemas-masan. Ya, kemudian pakaiannya luar biasa. Itu semacam kayak penghormatan ya. Kalau apalagi untuk melakukan sholat di masjid, dan perintahnya itu sungguh luar biasa. Mukhatab atau yang diajak bicara bukan hanya orang Islam. Kenapa Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf itu ya, ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ya semua anak cucu Adam, ya pakailah perhiasanmu yang indah-indah ketika kamu datang ke masjid. Masjid berarti masjid yang mulia. Masjid adalah lebih afdal, sehingga apalagi Masjidil Haram sangat mulia sekali, lebih afdal sekali. Salat di situ itu sama, ya kan ada hadisnya ya, sudah disebut-sebutkan juga. Sama dengan melakukan 100.000 salat di tempat-tempat yang lainnya. Ini agak dikecilkan soalnya. Nah, kemudian juga sholat di Masjid Nabawi, itu juga ada nilainya yang luar biasa. Nah oleh karena itulah kita ya sebaiknya kalau datang ke masjid mah jangan ala kadarnya ya menggunakan itu. Baik, kita lanjutkan. Wali Muslimin, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh ini tadi belum saya jelaskan. Illa dzalika itu qadha. Qadha itu artinya mengganti sholat di waktu yang lain. Ya, ai al qadha illa dzalika, kecuali itu di situ adalah qadha. Jadi tidak ada kafarat, tidak ada denda bagi orang yang lupa mengerjakan sholat, ya tidak ada denda baginya, atau tidak ada melakukan harus puasa 3 hari misalnya gitu. Nah ini la kafarata laha ya illa dzalika, kecuali dia harus ya mengqadhanya. Nah, ini disebutkan bahwa ail qada'u wa idza wajabal qada'u 'alan nasi alladzi la itsma 'alaihi bittifaqin. Apabila ya orang yang lupa yang tidak ada dosa baginya menurut kesepakatan para ulama ya. Artinya menurut kesepakatan para ulama, orang kalau yang lupa maka baginya tidak ada dosa. Ini lupa bener-beneran ya, bukan melupakan ya. Ini lupa beneran, bukan dilupa-lupain ya. Dan itu secara sepakat para ulama itu mengatakan bahwa
dia itu tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak mendapatkan dosa. Itu saja wajib melakukan qadha. Nah, kemudian disebutkan fa'alal amidi aula, apalagi orang yang sengaja. Nah, ini yang sengaja meninggalkan sholat. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka baginya lebih wajib lagi untuk mengqadhanya. Ya, lebih wajib lagi. Ini berbeda dengan perempuan ya. Perempuan yang haid kan dia tidak wajib mengqadhanya. Hadisnya sahih, itu hadisnya juga dari Aisyah. Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wala nu'maru bi qadha'is shalah. Nah, itu dari Aisyah, istri Rasulullah. Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, tetapi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ya. Ini bagi yang perempuan ya. Baik. Nah, ini disebutkan di sini juga. Nah, berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa tidak ada qadha bagi orang yang lupa atau melupa sholat. Nah, tidak ada qadha. Hanya saja dia ditetapkan dia sudah melakukan perbuatan dosa besar, itu aja. Nah, bagi orang yang atau bagi para ulama yang berpendapat bahwa itu tidak ada qadha baginya. Ya. Nah, ini keterangan di bawahnya ya. Wali Muslimin, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha, apabila salah seorang di antara kalian itu tidur sampai kemudian terlewat mengerjakan sholat, aw ghafala anha, atau lupa mengerjakan sholat, falyusolliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia menegakkan sholat saat dia mengingatnya. Ya, idza dzakaraha. Wa kadza, ya, demikian juga bagi orang yang tertidur. Maka di sini disebutkan idza staiqadha fi suratin naumi. Maka dia juga wajib mengqadhanya atau wajib mengerjakan sholat tersebut bagi orang yang sedang tertidur ketika dia bangun dari tidurnya. Karena orang tertidur ini menurut di dalam kitab ini, wan naumu udrun idza lam yakun bitafritin fa in farata fihi ka'an ta'ammada as-sahra fala yakunu udron. Tapi ada catatan, ya. Udzur bisa menjadi tidur bisa menjadi udzur atau sebagai halangan untuk melakukan sholat dalam arti ngelewat gitu. Apabila orang tersebut adalah tidak meremehkan, tidak sembrono. Nah, di sini disebutkan misalnya orang dianggap meremehkan, orang dianggap sembrono di dalam melakukan tidur itu, yaitu contohnya seperti seseorang yang sengaja bergadang. Nah, ini ta'ammada bis-sahri. Ta'ammada as-sahr. Sengaja dia bergadang. Dia nggak tidur sampai malaman, masih ngomong tuh sampai atau ngobrol atau nongkrong atau kongkok di mana sampai jam 12 malam lah, sampai jam 1 malam misalnya, kan ada ya. Nah, itu maka itu tidak dikategorikan sebagai udzur. Tidak bisa dikategorikan sebagai udzur. Ya. Itu berarti termasuk yang disebut dengan melalaikan sholat. Ya, kalau dia sengaja begadang malamnya, terus kemudian sampai subuhnya lewat, tetap saja dia wajib mengqadhanya. Karena di sini ada sebutan ghafala. Ya. Nah, cuman itu jangan ya dijadikan sebagai satu alasan gitu ya. Bahwa terlewatnya. Kalau seandainya dia terlewat terus melakukan sholat, terlewat lagi. Nah ini, maka dia akan mendapatkan ya dosa di hadapan Allah SWT. Sekalipun memang secara fikih kalau dia sudah melaksanakan sholat, ya pada saat misalnya dia bangun, ya dia sudah gugur melakukan sholat
wajib itu sendiri. Hanya saja dia mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia sengaja bergadang. Nah, ini dalam fikih sepakat ini ulama itu tidak bisa orang tidur seperti itu yang awalnya karena sengaja untuk begadang tidak bisa dijadikan alasan ya atau halangan untuk dia melakukan qadha di dalam sholat. Artinya kalau secara fikih dia melakukan ya untuk supaya tidak ini ya menggugurkannya ya mengqadha juga. Ya mengqadha juga. Baik. Fa innallaha yaqulu. Nah, ini dua kali Rasulullah SAW itu berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ayat ini ya, asbabun nuzulnya ini ayat adalah juga terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam tentang sholat itu sendiri. Ya, di mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di dalam penjelasan kitab ini bahwa ini termasuk syariat man qablana atau hukum syariat yang pernah dilakukan pada masa sebelum Nabi Muhammad yang kemudian dapat dijadikan syariat juga untuk kita selama hukum syariat yang sebelumnya itu tidak bertentangan dengan nas-nas yang kita miliki atau nas yang kita miliki, ketentuan nas yang kita miliki. Ya, seperti misalnya mendirikan sholat saya kira tidak bertentangan. Ya, ternyata nabi-nabi sebelumnya pun disuruh untuk mendirikan sholat. Isa pun juga sama disuruh diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat dan zakat. Nah, kita masuk kepada hadis selanjutnya. Ani Imran bin Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sebuah perjalanannya atau musafir. Berada di dalam sebuah perjalanannya atau dalam musafir. Nah, itu beliau bersama para sahabat-sahabatnya yang ikut juga di dalam perjalanan tersebut. Nah, di sini ada keterangan fi safar ya dalam perjalanan atau musafir. Fanamu an sholatil fajri. Nah, pada saat itu Rasulullah tertidur bersama para sahabatnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersama sahabatnya itu terlewat untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar. Fastaiqadu biharris syamsi. Lalu mereka, Nabi dan para sahabat bangun dari tidurnya. Ya, keadaan matahari sudah cerah, sudah panas kalau dibilang biharris syamsi. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanahau, pindahlah kalian, pergilah dari sini, maksudnya begitu. An hadzal makan, dari tempat ini katanya. An hadzal makan, ada keterangannya tahawwalu anhu, pindahlah. Ya, carilah tempat lain. Fa inna fihi syaitanan, karena tempat di sini ini sedang ada setannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan fartahillu wa nazzilu makanan akhar. Pindahlah dan cari tempat yang lainnya karena di sini ada setan. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya karena Rasulullah menganggap bahwa ada setan di sini sehingga mengganggu, membuat terlelap tidurnya sampai terlewatkan dia melakukan sholat fajar. Ya, itu sudah agak cerah itu matahari. Ini kejadian yang luar biasa ya. Ini tidak selalu, ya.
Karena mungkin begitu capeknya para Rasulullah dan para sahabat. Ini perjalanan dahulu berbeda dengan perjalanan kita. Dulu itu pakai onta, jalan kaki dengan perjalanan yang sangat luar biasa capeknya. Maka wajar kalau doa ketika musafir itu kan, Allah ya Allah, aku berlindung dari rasa capek yang sangat luar biasa. Nah itu ada kan doanya ketika waktu pergi haji itu. Min waqta is-safari wa su'il munqalabi wa ka'abatil manzori. Nah itu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejelekan perjalanan, kelelahan perjalanan yang luar biasa. Karena memang perjalanan melakukan musafar itu mencapai. Walaupun kita duduk enak di pesawat atau duduk enak kita berada di mobil, itu pasti ada rasa capek yang luar biasa yang enggak enak. Karena ada perubahan itu tadi. Ya, perubahan tempat itu atau perubahan musim misalnya terjadi, itu bisa membuat tubuh kita juga berbeda sehingga terasa lebih capek. Maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya kita dibolehkan untuk mengqashar salat kalau kita dalam keadaan perjalanan di muka bumi ini. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar, meringkas salat itu. Nah, ini kan sifatnya umum kan? Enggak sembarangan langsung main qashar aja, qashar ya. Kita lagi perjalanan kita sudah kira-kira nih jaraknya, udah lebih dari 83 kilo nih. Wah kita qashar aja yuk, qashar. Ya nggak begitu. Kita juga harus melihat ada beberapa hal. Kita harus menganalisis juga. Ya, jangan kemudian langsung, kecuali memang betul perjalanan itu sangat jauh dan sangat melelahkan. Saya kira inilah yang membolehkan sehingga para ulama juga dalam menentukan qashar saja itu berbeda pendapat. Jaraknya aja beda pendapat. Ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan itu sekitar 119 km atau 115 km. Ya, sama dengan 15 marhalah. Jadi 15 pos. Jadi 15 daerah, melewati 15 daerah, 15 pos disebut marhalah disebut. Yaitu sekitar perkiraan itu yaitu sekitar 114 km, ada yang mengatakan begitu. Tapi minimal 83 km. Itu minimal para ulama dan minimal 83 km. Kalau kita sudah masuk itu, maka kita boleh mengqashar, ya. Kita boleh juga menjamak. Mengqashar saja kita boleh, apalagi menjamaknya. Kalau menjamak kan tidak mengqashar. Atau menggabung dua-duanya, jamak qashar. Ya, sudah jamak, kemudian qashar pula. Luar biasa. Ini suatu rahmat atau suatu keringanan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam, ya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan hadis tadi. Faqala sallallahu tahalut, kemudian summa amara Bilalan, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal fa'adzana untuk azan. Ya, kemudian lalu Bilal adzan, tsumma tawaddau, kemudian mereka semuanya Nabi juga termasuk melakukan wudu. Wasallu, dan mereka pun salat rakaatayil fajri. Nah, melakukan salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah fajar. Disebutkan di sini ada. Karena Rasulullah SAW karena itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sedikit pun. Ya. Sekalipun. Nah, ini termasuk ini. Nah, ini nanti jadikan dalil nanti. Nanti saya akan bahas ini. Jadikan dalil. Mengapa Rasulullah itu juga kenapa salat sunnah fajar juga dilakukan walaupun bertelat. Ya udah siang. Di sini ada yang mengatakan nanti pendapat para ulama membolehkan mengqadha sholat sunnah, ya, membolehkan untuk mengqadha, ya. Hukumnya sunnah tadi kan seperti saya bilang tadi ya, sunnah mengqadha sholat sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalau kita sudah biasa tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh, maka kita boleh mengqadhanya ketika kita habis sholat subuh misalnya. Cuma jangan dilakukan di sini, jangan. Kalau dilakukan di sini orang kaget nanti. Wah itu nggak boleh itu, karena di sini ada juga larangan ya, di sini nanti gitu. Al-babul, ini bab yang ke selanjutnya itu
ya waktu-waktu dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Nah, nanti ada di sini. Nah, itu. Jangan main sholat aja di sini. Nah, jangan. Nanti ribut nanti. Boleh kalau di rumah. Kalau saya itu sampai kalau misalnya saya sampai sempet karena mungkin tertahan ini perut enggak ini ya, kemudian ke belakang itu waduh luar biasa begitu, sampai telat kemudian sholat sunnah fajar kelewatan. Nah, saya biasanya qodok di rumah. Saya nggak mau qodok di sini, qodok juga masih. Kita boleh lah ya. Nah, di sini ada kebolehan untuk mengqodok sholat sunnah. Nah, di sini kemudian tsumma amara Bilalan, kemudian Bilal disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan iqamah. Ya, qomat itu artinya iqamat itu adalah sebagai tanda waktu dimulai sholat berjamaah. Jadi kalau sudah qomat, nah, la sholata illa sholatal maktubah. Tidak ada sholat lagi, sholat sunnah itu tidak ada lagi sholat sunnah. Harus tegakkan sholat wajib. Ya, jadi kalau sudah misalnya dilihat itu sudah qomat, katakan Pak Misbah sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia masih 1 rakaat, batalkan. Tapi kalau dia sudah 2 rakaat mau selesai, 2 rakaat gitu, nah segerakan. Nah, ini ada itu hukumnya, boleh ya segerakan. Nah, baik, kemudian ini 9 ada keterangannya. Ai sunnatuhu, ya sunnatahu, maksudnya sholat sunnah qobliyahnya. Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah qobliyah fajar. Wa fihi hujjatun lisyafi'i. Nah, jelas nih. Ini adalah adanya hujjah atau alasan yang kuat, argumentasi bagi Imam Syafi'i. Ya, fi talabi qada'il nawafil wa sayati, yaitu untuk melaksanakan qada salat sunnah. Nah, nanti akan dibahas di waktu yang lain katanya gitu. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa boleh mengqada salat sunnah. Ya, boleh mengqada salat sunnah. Tentunya salat sunnah yang sangat muakkadah atau sholat sunnah yang kita biasa melakukan. Contoh, sholat duha misalnya. Ya, kita terus tiap hari melakukan sholat duha. Tiba-tiba kita meninggalkannya. Nah, kita boleh mengqadanya. Boleh. Tapi kan sunnah. Tidak apa-apa. Karena sunnah. Tadi kan disebutkan nadban fin nawafil. Ya, hukumnya sunnah di dalam sholat sunnah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Bilal disuruh melakukan qomat, fa shalla bihim sholatas subhi. Lalu kemudian Rasulullah mengimami sholat itu bersama-sama dengan para sahabat melakukan sholat subuh. Padahal waktu sudah terang. Ya, waktu sudah terang. Nah, itu semua yang dilakukan sholat oleh Nabi dan para sahabatnya adalah sholat dalam keadaan mengqadha sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajarnya, dan sholat subuhnya itu sendiri. Nah, ini ada kebolehan untuk melakukan itu. Nah, rawahu Abu Dawud wasyaikhani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh 2 syekh, yaitu syekh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini mengapa tidak disebut dengan rawahus salasah? Nah, ini kata dalam kitab ini, kenapa nggak rawahus salasah? Diriwayatkan oleh imam yang 3 gitu aja. Kalau diriwayatkan oleh imam 3 itu sudah langsung ini sudah dianggap ya 3 orang cukup. Artinya penyebutannya ya, hanya saya penyebutannya. Karena menurut kitab ini hadis yang diriwayatkan tadi barusan adalah memang benar-benar milik Abu Daud. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu ada riwayatnya tapi berbeda. Jadi riwayat ini memang riwayat milik Abu Daud, ya. Ulama yang bernama Abu Daud. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah jam 6. Ya, kalau lihat itu sudah jam 6. Bagaimana dengan ini Pak Haji Diki? Apa diteruskan atau bagaimana? Silakan Pak Haji. Selanjutnya ada lagi nih. Oh ya. Baik, hadis. Nah, satu lagi nih hadis ya.
Sebenarnya ini ada satu lagi hadis, ada dua hadis lagi di sebenarnya, ada dua hadis lagi. Ini penting juga perlu dipahami. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah ya, berkata, dzakaru lin nabi naumahum anis shalah faqala innahu laysa fin naumi tafridun. Dari Abu Qatadah, dzakaru, mereka ya mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tidurnya mereka sehingga tidurnya mereka sehingga sholat itu lewat. Ya, di sini disebutkan ya 11. Faqala ba'duhum ya Rasulullah inna qad faradna fi sholatina binaumina fadzukiral hadis. Jadi asbabul wurudnya keluarnya hadis tadi barusan, yaitu menurut sebagian para ulama ya, dari ulama Syafi'iyah atau sebagian para ulama pada saat itu, kalau sebagian ulama ya, tapi bukan sebagian ulama ini. Maksudnya ini para sahabat pada saat itu, para sahabat. Kan ketika itu para sahabat bangun kan, mereka kaget. Wah, kita udah kesiangan ini. Bagaimana ya? Nah, itu ada sebagian dari para sahabat ngomong, "Ya Rasulullah," mengingatkan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, inna qad faradna fi sholatina." Sesungguhnya kita ini telah meremehkan sholat. Kita telah meremehkan sholat ini, malam sembrono dalam sholat kita ini ya Rasulullah, kita telah melalaikan, maksudnya gitu. Ya, dengan binaumina, karena tidur kita ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian menyebutkan hadis ini, fadzukiral hadis. Ya, kalau ini langsung disebutkan hadis ini. Artinya dengan adanya sholat, dengan adanya dalil dari sabda Rasulullah SAW ini, para sahabat pun menjadi tenang. Tenang, ya Allah, Rasulullah juga melakukan kok. Wah, ya jadi enak gitu kan. Ya, kalau sekarang ada Rasulullah kan enak. Kalau Rasulullah ini enak, kita bisa nanya apa aja. Dulu mah tidak ada perbedaan. Dikit-dikit ada Rasulullah, wah enak. Dikit-dikit ada Rasulullah, nggak ada masalah. Karena Rasulullah kalau udah mendiamkan, Rasulullah kalau udah mengiyakan ya sudah. Nggak ada yang ribut. Ya, ada yang bacaannya berbeda, Rasulullah malah memuji. Ya, mana? Wah, padahal ada sahabat yang lain, ini dilaporin. Malah Rasul memuji, wah itu bagus. Nah, itu banyak beberapa hal. Nah, ketika Rasulullah wafat, ini terjadi. Ya, terjadinya itu ketika Rasulullah wafat, barulah di sini para ulama. Ya, pada saat di zaman Khalifah Abu Bakar saja sudah ada perbedaan. Sudah ada terjadi perbedaan. Nah, sesungguhnya Rasulullah itu dari sejak dulu itu sudah memberikan satu statement ya, bahwa tapi itu tidak disebutkan bahwa ini kias, tidak. Artinya ada kebolehan untuk dijadikan sandaran kias itu atau menganalogikan suatu hukum. Itu boleh. Ya. Sebagai contoh misalnya, Ibnu Mas'ud dulu pernah pada saat dia sedang puasa, dia mencium istrinya. Waduh, kaget dia. Ya Allah, batal nih puasa saya ini. Aduh, saya mencium istri saya, bagaimana nih? Batal nih kata. Langsung dia lapor ya Rasulullah, bagaimana dengan apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Saya dalam keadaan puasa, tapi saya mencium istri saya Rasulullah. Rasulullah kalau menjawab langsung bisa, tapi Rasulullah menjawabnya dengan analogi, ya, dengan kiasan. Hei sahabat Ibnu Mas'ud, kalau kamu wudu pada saat puasa, kamu berkumur-kumur kan? Berkumur-kumur ya Rasulullah. Batal nggak wudu kamu? Dan batal nggak puasa kamu? Maksudnya batal nggak puasa kamu? Tidak ya Rasulullah. Nah itu, nah gitu. Nah ini dijadikan sebagai sandaran bagi para ulama adanya kebolehan mengkiaskan hukum. Contoh misalnya zakat dengan beras. Beras aja itu sebenarnya nggak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah itu zakat dengan gandum. Itu karena kias. Jadi menganalogikan hukum. Oh, itu gandum di zaman Rasulullah sebagai makanan pokok. Oh, kita makanan pokoknya beras. Apalagi dikiaskan lagi dengan uang lagi. Uang, ada juga yang mengkiaskan dengan uang. Itu juga boleh. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang saklek sekali. Ya kalau yang yakin dengan beras itu sudah cukup. Tapi ada juga yang kemudian dengan uang.
Nah, rata-rata kebanyakan sekarang dengan uang, ya kan? Dihargai 50.000 cukup ya. Padahal kadang itu lebih itu. Ya, ya selebihnya itu kita anggap sebagai infak. Itu pun juga kias. Banyak hal yang kadang-kadang kita itu tidak mengetahuinya bahwa itu sudah satu apa ya? Ketetapan para ulama, ijtihad para ulama dengan kiasnya, dengan ijma'nya, sehingga itu menjadikan suatu hukum bagi kita. Itu kita perlu harus melihat ke situ. Ya. Karena kalau kita bersandarkan dengan hadis saja, sunnah saja, sangat susah untuk berkembang dalam memahami satu hukum yang belum kita ketahui di zaman Rasulullah SAW. Sama juga misalnya kita membaca Al-Quran dengan mushaf, kitab ini, itu nggak ada zaman Rasulullah, belum jadi kitab, nggak ada itu. Rasulullah tuh baca udah langsung hafal, ada lembaran, itu yang sudah ditulis-tulis di pelepah kurma, ditulis di tulang onta, ditulis di kayu-kayu, tulis di itu aja, nggak ada di zaman itu. Nah sekarang jadiin kitab mushaf, satu mushaf, ya kan? Jadiin satu mushaf. Nah kita baca Quran seperti itu. Ini kan semua ini juga kan usulan dari seorang sahabat bernama Umar ibn Khattab kepada Abu Bakar pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sibuk untuk memberantas orang yang mengaku nabi palsu, sibuk untuk memberantas orang yang tidak mau bayar zakat, sibuk untuk menghapus atau memerangi orang yang murtad. Dulu banyak, begitu Rasulullah meninggal, itu banyak itu orang, Rasulullah sudah meninggal, sudah habis, sudah nggak ada lagi, kita ngapain taat pada Rasulullah, gitu. Banyak yang murtad. Nah pada saat itulah kemudian, apalagi kemudian itu Abu Bakar nggak sampai untuk kemudian mengurusi hal-hal seperti itu. Dan Abu Bakar itu termasuk orang yang sangat loyal pada Nabi. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, dia nggak melakukan. Contoh misalnya, perbaikan Masjid Nabawi. Itu ada dalam buku kitab ini. Di zaman Nabi Muhammad, Masjid Nabawi ya kayak begitu. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Masjid Nabawi masih kayak begitu. 3 tahun beliau memerintah, tidak ada perbaikan, tidak ada rehab Masjid Nabawi, ya tidak ada rehab. Baru dilakukan oleh di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, itu Masjid Nabawi banyak perubahan. Dibikinlah kemudian ada tangga naik atas untuk azan, jadi atas azan supaya kedengaran orang. Banyak hal dirubah, diperlebarlah Masjid Nabawi itu. Nah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab itulah kemudian dicontoh oleh para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Umar bin Khattab itu pada saat itu nyuruh, pada itu belum menjadi khalifah, kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kumpulkan Quran. Kita kumpulkan semua para hufaz, para penghafal Quran, kita kumpulkan jadi satu. Kita kumpulkan Quran jadi satu. Wah, ma fa'ala Rasulullah SAW. Rasul tidak melakukan. Jangan. Tapi didesak oleh Abu Bakar. Saat itu terjadi polemik antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar bilang jangan. Tapi Umar terus, karena beliau visioner. Ketika melihat para hufaz banyak yang meninggal dunia, wafat, syahid di dalam perang memberantas nabi palsu, yaitu yang paling besar itu memberantas Musailamah Al-Kadzdzab. Dia itu nggak tobat-tobat sampai dia meninggal dunia, sampai dia tewas. Dibunuh oleh Al-Wahsi, ya, Al-Wahsi yaitu budak yang sudah masuk Islam. Nah Al-Wahsi pada saat dia kafir di perang Uhud, ya, itu diperintahkan oleh Hindun agar membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, menombak Hamzah bin Abdul Muthalib saat itu. Dan itu membuat sedih sekali bagi Nabi Muhammad SAW. Melihat pamannya tergeletak, ini dada terbelah, jantungnya itu keluar, terporak-porak, hancur, maksudnya digigit-gigit. Kan karena Hindun mengatakan, ana sa'umazzik qalbah. Dia pernah berjanji. Kenapa? Karena sebel melihat itu, umat Islam, terutama Hamzah,
Karena Hamzah membunuh bapaknya, membunuh kakaknya dalam perang, bukannya dalam ini apa perbuatan biasa, dalam perang Pak. Dalam perang itu boleh membunuh kan perangnya. Itu yang kemudian membuat Hindun tuh kesel banget, akhirnya menyuruh si Al-Wasi, dipilihlah Al-Wasi karena dia jago main tombak, ya tombaknya itu jago. Nah, dia kalau kamu berhasil, saya akan lepas atau bebaskan dari budak kamu. Nah itu dia itu pernah waktu masuk Islam pada saat Fatu Makkah di hadapan Rasul, malu dia. Kenapa? Dia ingat pada saat dia nombak paman beliau itu, malu. Nah di saat itulah kemudian Al-Wasi berjanji, saya akan melakukan suatu tindakan nanti suatu saat, pada saat di zaman Khalifah Abu Bakar, yaitu ada seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Nah di saat disitulah terjadi perang yang disebut dengan perang Yamamah, yaitu di sebuah perang tempat di Yamamah, dan Musailamah Al-Kadzdzab tewas terbunuh oleh Al-Wahsi. Al-Wahsi itu merasa senang sekali karena merasa terbalaskan rasa gak enaknya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membunuh itu. Nah disitulah, nah itu kemudian ketika banyak para hafadz yang meninggal, disitulah Umar menyuruh untuk mengumpulkan. Nah ini kembali lagi ke hadis ini. Saya kira di sini disebutkan bahwa faqala, maka beliau bersabda, innahu laisa fin naumi tafridun. Sesungguhnya di dalam tidur itu bukan ada hal yang meremehkan atau hal yang sembrono. Innamat tafritu fil yaqadati. Sesungguhnya meremehkan itu terjadi pada saat tidak tidur atau pada saat dia bangun, lalu dia tidak menegakkan sholat. Itu yang disebut dengan meremehkan sholat. Ya, sudah tahu waktunya sholat, dia nggak ngerjain. Sudah tahu waktunya sholat, dia undur-undurin. Sudah tahu waktunya sholat, dia biar-biarin, dia lama-lamain. Nah itu. Ya, seharusnya kita yang mengejar sholat, ya kan? Kita yang mengejar waktu sholat. Makanya kita harus siap-siap. Misalnya kalau kita pengen mendapatkan jamaah, misalnya yang nilainya 27 derajat, maka dari awal sudah harus siap-siap. Nah di sini alhamdulillah nih ada beberapa bapak-bapak ya yang sudah dari jam 3:30 atau jam 4 sudah datang ke sini. Wah luar biasa. Terima kasih banyak ini. Ini memberikan contoh kepada kita semuanya, memberikan contoh supaya kita untuk kalau pengen mengejar keutamaan daripada itu, ya kita harus tepat waktu. Karena tepat waktu itu juga ada hadisnya. Ya, ayyul amali afdalu, kata seorang sahabat. Amal apakah yang paling afdal? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktunya. Nah ini hadisnya. Dan juga ada hadis yang mengatakan misalnya as-sholatu fi buyutihim, afdalus sholati fi buyutihim ilal maktubah. So afdolnya sholat adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah ini saya pas melihat di itu, Ustadz Adi Hidayat kayaknya kurang setuju dalam bukan kurang setuju, beliau setuju. Kita harus bisa menganalisa sebuah hadis. Ya, memang iya, kita harus, kalau dalam hadis disebutkan, kita harus menjadikan rumah kita itu jangan sampai menjadi kuburan. Ada hadisnya Pak. Ya, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu itu sebagai kuburan-kuburan. Tapi apa? Ya, hidupkanlah ahyu bis-sholatin, ya bis-sholawati kalau nggak salah begitu ya. Maka hidupkanlah rumah-rumah itu dengan sholat-sholatmu. Dan ada juga dalam hadis yang lain, nawwiru manazilakum biqiraatil Qur'an was-sholat. Sinarilah rumah-rumahmu dengan membaca Quran dan sholat. Tapi di sini sholat sunnah seperti sholat sunnah yang lain yang tidak terkait dengan sholat waktu fardu. Misalnya sholat qobliyah, ba'diyah. Kalau yang Rasulullah pada saat itu kan rumahnya dekat banget. Ya wajar, tinggal jalan aja langsung nyampe. Ya kan, makanya dia mengatakan seperti itu. Nah itu boleh begitu. Kalau rumahnya dekat, oke lah, nggak apa-apa. Nah kalau rumahnya jauh, yang paling afdal menurut saya di sini menunggu itu paling afdal sekali, apalagi di masjid nilainya luar biasa. Ya kan?
Kalau rumahnya jauh, kalau di luar negeri misalnya di Amerika, walaupun saya nggak pernah ke Amerika ya, walaupun di Australia saya dengar itu, ya cerita dari Pak Haji Edi itu jauh banget ya Pak Haji. Pak Haji jauh banget itu, naik mobil kalau sholat waktu di Australia. Wah itu kalau seandainya sholat sunnah di rumah, nggak nyampe ke sono udah ketelatan itu sholat itunya, fajarnya. Nah itu perlu analisis kata Adi Hidayat. Maka bukan berarti ini bertentangan hadis, tidak. Kita harus kompromikan kedua hadis ini. Pada saat kapan hadis ini bisa dipakai di sini, pada saat kapan hadis ini bisa dipakai di sini. Itulah kata beliau. Terima kasih kalian. Mohon maaf nih saya jadi berlebihan ini udah namanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Kita telah memasuki menyelesaikan sesi pertama, kita memasuki sesi kedua yaitu tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Apa ada pertanyaan? Silakan Pak. Mohon, boleh dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan masalah qadar sholat fardu. Iya. Ini kan ada khilafiyah, ada dua pendapat. Oh iya betul. Ada yang mengatakan kalau tidak uzur syar'i seperti ketiduran atau dalam perang atau pingsan itu tidak boleh qadar. Itu sudah dikatakan bahwa dia sudah dosa besar. Titik. Gitu. Iya. Ada yang mengatakan apapun alasannya itu boleh diqadar. Iya. Termasuk yang 10 tahun yang lalu wajib diqadar. Iya. Apa itu tidak membuka peluang sementara ya kalau kita bandingkan dengan jamaah qashar itu kan lebih ketat. Iya. Syarat-syaratnya jelas gini nggak boleh kita saya mau jamaah qashar nggak bisa. Nah ini bagaimana dengan qadar ini kalau dibuka peluang apapun alasannya harus diqadar. Berat ya. Nanti orang mengatakan ya udah nanti saya soalnya saya qadar aja nanti saat subuh segala macam tak aja gitu. Oke. Memang dalam menyikapi hal seperti ini, nah itu disebutkan oleh para ulama, kita tidak boleh sembarangan untuk menetapkan suatu keadaan sehingga kita kemudian langsung menggampangkan. Nah itu yang disebut dengan misalnya talfik ya. Talfik itu kan memilih yang mudah-mudah bagi kita. Nah itu tidak boleh. Kalau talfiknya itu dalam satu hukum, maka itu dibolehkan. Boleh bertalfik, tapi itu dalam satu hukum, maksudnya satu hukum. Atau misalnya, katakanlah misalnya antara wudhu dengan sholat, ya kan? Itu kan para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang wudhunya, Imam Malik itu mengatakan kalau dia bersentuhan dengan perempuan lain mahram, baik itu istri, batal. Tidak batal kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i batal. Nah, ini bagaimana ketika kita berada di, misalnya kita boleh nggak kita bertalfik, misalnya kita berada di Masjidil Haram, kita berada di Mekah, pada saat kita umroh, pada saat kita haji, ya kan? Selama ini kan kita pakai mazhab Syafi'iyah, misalnya di sini, kalau sentuhan dengan istri. Walaupun itu ya kan, itu kan kita katakanlah kita pasti batal nih, walaupun dalam keadaan tidak ada nafsu dan sebagainya. Itu kan ada syarat-syaratnya juga, maksudnya kalau ada nafsu, ada perbedaan ulama juga masalah hal itu. Nah, di sana ulama ada beberapa sebagian yang mengatakan boleh bertalfik selama talfiknya itu satu hukum. Jangan misalnya di sini wudunya dengan cara Imam Malik, nah, atau wudunya dengan cara Imam Syafi'i, kemudian batal wudunya dengan cara Imam Malik. Nah, itu salah. Maksudnya itu tidak boleh. Itu namanya menggampangkan. Termasuk itu juga. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng. Yang disebut dengan tafrid tadi. Maka oleh karena itu ya tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Artinya begini, ya itu termasuk disebut dengan ghaflah, ya atau melalaikan. Atau termasuk di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Yaitu orang-orang, celakalah orang-orang sholat. Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Nah kata sahun itu kan sahwi. Sahun itu sama dengan lupa. Tapi lupa di sini lupa yang berbeda. Berbeda dengan nisyan. Nisyan itu lupa yang tidak disengaja. Lupa yang tidak ada kemungkinan untuk kita untuk bisa melakukan itu. Nggak ada kekuatan untuk itu. Tapi ada juga yang sahwi.
Sahwi itu ya karena lupa, ya karena dosa juga saya melakukan perbuatan dosa, melalaikan dan sebagainya. Seperti kayak tadi itu tadi. Sehingga menganggap remeh seperti itu. Nah, memang ya sudahlah, berarti artinya itu ada pendapat qadha ya. Ya, ada yang mengatakan qadha, pokoknya bagaimanapun harus qadha, berapapun sholat dia harus qadha. Nah, itu. Memang itu dalam rangka untuk menenangkan hati. Kadang ada orang yang merasa misalnya selama waktu dia remaja, dia ingat dia nggak pernah sholat selama remaja atau selama pada saat dia masih mahasiswa kan masih ya, atau di awal remaja dewasa. Pasti pernah dia ingat dia, saya pernah nggak sholat kemana, saya nggak mau sholat, pernah. Pas begitu dia sudah agak tua, dia sudah menikah, sudah punya anak, dia mulai nyadar. Dan itulah kemudian, nah dari kelompok yang mengharuskan mengqadha, ini juga mazhab Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'i membolehkan mengqadha. Ya, bahkan kalau sholat wajib maka wajib mengqadhanya. Karena ini sholat wajib ya, sholat wajib mengqadha. Kalau sholat sunat ya boleh tidak, boleh iya. Nah, selama dia tidak meremehkan, maka itu tidak menjadi masalah bagi pendapat yang harus mengqadhanya. Tapi bagi yang tidak ada syariat dalam mengqadha, ya sudah, dia berarti berdosa besar, cukup dengan bertobat saja. Karena ini luar biasa. Kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Musa, itu syariatnya sangat sulit, sangat susah. Sehingga sampai kemudian, itu tadi ya, sampai kemudian kalau dia bertobat, tobatnya dengan cara bunuh diri. Uqtulu anfusakum. Itu dulu. Datanglah syariat Rasulullah SAW, kita diberikan kemudahan. Bahkan kita juga di dalam, itu kelebihan satu lagi, yaitu disunahkan atau sangat dianjurkan untuk membaca doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Itu tentang itu juga. Kita boleh, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil. Coba, aneh coba. Kalau dulu para sahabat, dulu zaman Nabi dulu tidak ada doa seperti itu. Tidak ada. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah jangan hukum kami. In nasina, kalau kami lupa. Au akhtana, kalau kami salah. Tuh, enak bener. Coba, kita enak banget diberikan doa seperti itu. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa, kalau kami salah. Nah itulah makanya tadi saya sebutkan hadis. Ya, bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya umatku itu Allah menghapus. Tuh, bahkan Allah menghapus satu, an-nisyan, rasa lupa. Dua, al-khata, salah, rasa salah. Yang ketiga, kalau dia dipaksa melakukan itu, boleh. Ya, kita ada misalnya pemerintahan kita memaksa, enggak boleh kita pergi haji. Atau enggak boleh kita sholat, misalnya seandainya itu. Nah itu kita boleh menyembunyikan. Sholat kita enggak boleh enggak melakukan itu. Nah, itu ada 3 hal itu. Itu menurut hadis. Nah, coba dalam Al-Quran itu Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa. Ya, au akhton, jangan hukum kami kalau kami lagi salah. Gimana enggak enak itu kita diberikan oleh Allah seperti itu doanya. Rabbana la tu'akhidna nasina au akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Dan juga jangan berikan kami beban seperti beban yang telah dipikul oleh umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa tadi disebutkan itu ya. Cara tobatnya harus bunuh diri. Cara bersucinya harus dirobekin, dipotong dan sebagainya. Kita ini luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, potongannya aja. Wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Kata Rasulullah itu. Inilah keutamaan umatku dan keutamaan diriku daripada umat terdahulu katanya. Apa itu? Dijadikan tanah itu sebagai atau ardi atau bumi sebagai masjid dan juga sebagai alat untuk bersuci. Coba. Dulu itu nggak bisa, harus dipotong segala macam. Air juga dijadikan air juga sebagai alat untuk bersuci. Nah, ini sebagai satu kemudahan atau keutamaan yang diberikan Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja itu jangan dimaknai untuk tadi meremehkan atau melalaikan. Nah di sini kan Rasulullah memberikan isyarat. Ya Rasulullah memberikan isyarat. Ya laisa fi naumina tafritun, innamat tafridu ya indal yaqdati. Tidaklah tidur itu sebagai suatu hal yang meremehkan, ya atau meremehkan atau sembrono. Melainkan dalam keadaan tidak tidur atau bangun, dia meninggalkan sholat,
Itu yang disebut meremehkan. Dan juga dijelaskan tadi oleh para ulama ya, bahwa ya kalau dia sengaja bergadang, nih sengaja bergadang, nah itu juga termasuk. Itu bukan sebagai udzur, kan ada cara di sini. Itu bukan sebagai udzur, bukan sebagai halangan. Ya, kecuali kalau begadangnya itu rapat. Nah, seperti Pak Hakim misalnya mimpin rapat yayasan sampai jam itu lain. Itu enggak masalah itu Pak Hakim. Ya Pak Hakim, kalau Pak Hakim saya rapat enggak masalah itu. Rapatnya untuk demi misalnya ini enggak masalah. Itu Nabi pernah begitu. Nabi itu sering kalau habis Isya, kalau enggak ada apa-apa, lebih cepat tidur. Ya, dan lebih awal bangun. Nah, itu Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai terpaksa itu kalau ada rapat, kalau ada ya misalnya menyusun strategi peperangan dan sebagainya, itu baru Rasulullah sampai bermalam-malaman. Nah, ini buktinya Rasulullah juga pernah sampai kesiangan dengan para sahabat. Nah, tapi disitulah ini para ulama berbeda pendapat menyikapi hadis ini. Sehingga ada yang berpendapat bahwa harus mengkodok kalau sholat wajib. Dan juga dibolehkan mengkodok sholat sunnah qobliyah yang sudah menjadi kebiasaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Udah biasa sholat qobliyah nggak pernah tinggalkan, boleh mengkodoknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf kali ya sudah waktunya. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya kita tutup dengan sama majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.